Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana di program curhat lagi. Kali ini seperti biasa kita akan bacakan dan bahas curhatan yang masuk ke direct message-nya Zain Permana. Aku ingetin lagi buat teman-teman yang mau curhat, boleh banget ya tinggal DM aja ke Instagram Zain Permana. Nanti linknya ada di bawah ya, link Instagram sayanya. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah menarik dari sahabat kita yang curhat ini ya. Yuk, aku bacain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kang Zen. Sebelumnya mohon maaf mengganggu. Kang, saya mau minta saran karena jujur saya lagi cukup bingung sama kondisi yang saya alami katanya. Jadi saya wanita udah deket dengan laki-laki kurang lebih 1,5 tahun lamanya ya. Awalnya kami memang berteman, tapi semakin kesini saya merasa dia ada kecenderungan ke saya. Saya selalu denial ketika ada teman saya yang bilang bahwa orang tersebut menyukai saya karena memang dia tidak pernah menyatakan apa-apa gitu ya. Kedekatan kami hingga level sering telepon, chat intens, sesekali pergi bersama, dan orang tersebut sering sekali membelikan makanan untuk saya dan keluarga. Wow, ya. Jadi dia si cowoknya ini kayaknya tipe orang yang nggak ngomong, tapi dia lebih banyak action ya. Sementara buat cewek itu memang kejelasan untuk ini tuh apa maksudnya ngasih-ngasih itu penting ya gitu. Ya saya anggap ini hanya pertemanan aja tuh kan, dianggap sama si sahabat kita ini hanya pertemanan aja karena dia nggak ngomong ya. Nah, semakin kesini mungkin naluri ya, saya juga mulai ada kecenderungan ke arah orang tersebut ya. Malah sedikit ada obsesi, maksudnya kepikiran terus kali ya sama si cowok ini. Menyadari hal ini dan menyadari bahwa kedekatan ini nggak baik dalam agama, saya sering berdoa untuk minta dijauhkan bila memang orang tersebut tidak baik untuk saya. Oke, good ya, doanya bagus ya. Kalau memang nggak baik ya memang minta dijauhkan ya, karena kita berdoanya ingin didekatkan dengan yang terbaik buat kita gitu. Nah, dan agama saya. Memang cara dia mendekati saya bukan cara yang Allah ridhoi, yaitu pernikahan. Karena saya pun bingung cara menjauhnya bagaimana. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah perlu, nah ini menarik nih. Apakah perlu saya menanyakan kejelasan hubungan ini kepada orang tersebut? Oke. Tapi posisinya saya belum siap untuk menikah dan saya tidak mau pacaran. Sempat saya curhat kepada beberapa teman dekat saya dan mereka semua menyarankan saya untuk mengkomunikasikan ini ke orang tersebut. Mereka bilang bahwa mengkomunikasikan ini untuk ikhtiar untuk menjemput jodoh. Saya awalnya nggak mau. Oke, awalnya nggak mau menggunakan saran tersebut karena ya memang kalau jodoh nggak akan kemana ya Kang. Dan saya pun belum benar-benar siap menikah. Saya ingin mengalir aja dengan menjauh dari orang tersebut. Wow. Dan menjalani kehidupan saya dengan normal tanpa kan normalnya deket ya sama dia sebagai teman. Ya, tapi kita dengerin dulu ya coba curhatannya ya. Kalau memang jodoh insya Allah nanti juga kan akan dipersatukan lagi gitu. Dan juga ada kekhawatiran setelah nanti saya komunikasikan malah jadi bingung dan canggung. Iya ya, kalau kita dikomunikasikan mungkin sahabat kita ini takut merusak suasana pertemanan yang ada gitu. Gimana ya kira-kira tanggapan Kang Zen? Wow, ini menarik ya. Apakah teman-teman punya pengalaman yang sama ya? Ada di friend zone, dia udah baik banget ya. Jadi kalau saya lihat sih cowok ini tipe orang yang nggak banyak ngomong tapi by action ya. Mungkin kalau sayang, kalau deket. Tapi kan dicek dulu nih. Apakah orang ini jalan bareng, ngasih makan ke dia dan keluarga juga ke orang lain. Kalau ke orang lain memang dia orangnya baik ya. Ya kan orangnya suka ngetraktirin orang makan, orangnya memang deket dan baik ke siapapun ya kan ada orang-orang yang kayak gitu. Saya punya banyak temen yang kerjaannya tuh memang ngasih makan orang. Jadi dia cowok, dia ngasih makan cewek dan keluarganya banyak gitu. Memang kerjaannya memang tukang sedekah ya. Memang banyak juga uangnya gitu. Kalau ternyata dia melakukan itu hanya pada sahabat kita ini, ya artinya memang ada sesuatu yang harus dikelirkan ya dalam rangka apa supaya makanan yang dikasih kan ngundang keberkahan gitu ya. Nah, saran saya juga memang perlu dikomunikasikan dan diperjelas ya. Gini loh, soal siap atau nggak siap menikah itu bukan bukan kita yang menentukan standar ya. Jadi siap atau tidak siap menikah tuh ketika apa? Ketika ada orang yang mau menikahi gitu aja, simple.
Dan kesiapan itu kan disiapkan sama Allah, dimatangkan sama Allah, bukan kita yang menentukan siap apa enggaknya. Jadi jangan mikir ke arah situ dulu, itu satu ya. Yang kedua, saran saya memang perlu dikomunikasikan ke si cowoknya, tapi bukan sama kamu langsung ya, bukan sama sahabat kita langsung. Jadi tiap kali ingin mengklirkan hubungan, jangan pernah ngomong langsung secara personal ke orangnya langsung, jangan, tapi memang butuh perantara. Jadi pastikan, jadi tanya ke dia, kira-kira aku bisa ngobrol sama kamu tentang ini sama siapa. Jadi kita pilih perantara, misalkan kita punya sahabat namanya Wulan. Nah, minta Wulan untuk ngobrol sama si cowok ini gitu. Ya. Tapi hubungan kitanya mah baik-baik aja gitu. Tapi minta Wulan secara tersirat atau tersurat untuk menanyakan kalau sekiranya dia mau menikahi bisa nggak, kapan, yuk segera. Jadi kalau menikah nggak, jangan nunggu siap, tapi segera, kapan mampunya, kapan bisanya, ya itu langsung gitu ya. Nah supaya di situ tuh dijaga kita itu, supaya kan tadi nggak terobsesi, nggak mencintai belum waktunya, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, dan supaya apa yang terjadi berkah ya. Jadi dimulai dengan, jadi gini ya, hubungan relasi yang kemudian ingin menseriusi sama seseorang tapi kita belum menikah, memang harus pakai perantara supaya aman. Aman dari apa? Aman pertama, kalau ternyata jadi em, nggak malah mengekspresikan syahwat cinta sebelum waktunya. Contoh kan misalkan kalau kita ngomong langsung ke orangnya, jadi kamu niatnya apa untuk menikahi aku? Iya. Oh, jadinya nanti malah sayang-sayangan waktu saat itu kan, jangan ya, nggak boleh ya. Wala taqrabuz zina itu kan, itu nggak boleh di situ. Nah, atau aman dalam hal kedua adalah kalau kita ngomong lewat perantara, kalaupun ternyata memang nggak ada niatan untuk menikahi, ya biar kita bisa biasa aja ngomong. Jadi kita bisa mengeluhnya, bisa komplainnya ke si perantara gitu, nggak usah ke orangnya langsung. Jadi hubungan akan baik. Nah makanya benar, memang tugas sahabat kita yang curhat ini adalah mengkomunikasikan melalui perantara ya. Kalau bisa sih orang tuanya ya, ayahnya yang ngobrol sama siapa. Tapi kalau canggung, takut jadi aneh, ya sahabatnya aja gitu ya. Dan pastikan kalaupun iya mau dan memang suka, langsung tentukan tanggalnya aja, mau kapan, bisa kapan, apa yang perlu dipersiapkan, dan itu ditanyakan lewat perantara ya. Dan mudah-mudahan buat sahabat kita ini, mudah-mudahan segera untuk bisa menikah ya. Karena memang tidak akan pernah ngerasa siap kita kalau ngomongin kesiapan. Tapi biarlah Allah yang mempersiapkan kita. Tadi kan sahabat kita juga bilang bahwa pengen mengalir ya gitu. Jadi jangan pernah bilang siap atau tidak siap soal menikah. Tapi pastikan kita kemudian bisa menjadi orang yang cukup pantas, cukup baik untuk mengharapkan ridho Allah. Jadi biarlah Allah yang mempersiapkan. Lakukan yang terbaik atas apa-apa yang kita kerjakan. Allah akan memantaskan kita untuk siap apa enggak. Jadi bukan urusan kita untuk bilang aku udah siap, aku belum. Standar siap atau belum, biarlah Allah yang pantaskan. Kita usahakan selalu yang terbaik. Jadi kita anggap diri kita selalu siap aja dulu, dan mengharap pada Allah bahwa memang kita betul-betul udah siap dan matang untuk dititipi amanah. Gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Share ke orang-orang yang mungkin bingung ya, ada di kondisi friend zone. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau teman-teman lagi main-main ke channel ini dan ternyata baru pertama kali. Terima kasih udah nyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.